Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin Terra Luna Classic. Dimana sekarang ini ada sebuah informasi menarik dan sangat positif untuk token tersebut. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak mensurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini dari token Luna Classic sendiri ternyata mengalami penurunan 3,19% dan harganya di 0,30 di belakang 1077 US dollars. Dan mengenai peringkat by data coin market cap untuk token Luna Classic per hari ini, dia masih menduduki di peringkat ke-70-an. Nah, jadi sekarang ada sebuah informasi yang sangat positif sekali bahwa kabarnya akan ada repage ya untuk stablecoin algoritmiknya dari koin Luna Classic ini, yaitu USDC. Dan dengan adanya sebuah konsep yang unik dengan diberi nama sebagai protokol divergence. Dan ternyata konsep seperti ini pun telah berhasil didukung oleh beberapa exchange besar, salah satunya ada Binance, KuCoin, Crypto.com, dan juga exchange Bybit. Nah, tetapi dengan adanya sebuah informasi seperti ini dan juga konsep yang unik, apakah ini akan berdampak positif untuk beberapa investor atau mungkin ini akan merugikan terkait investor itu sendiri ya. Nanti di sini bakal gue jabarkan mengenai kesimpulan apa yang telah dibagikan oleh salah satu media tersebut mengenai repaging USDC. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada salah satu media yaitu di cryptobasic.com yang telah mengupdate ataupun memberikan suatu informasi mengenai Terra Classic yang dirumorkan melakukan dorongan terakhir untuk menuju USDC repage. Karena yang kita tahu sekarang dari stablecoin algoritmik sebelumnya dari koin Terra Luna ini ya sempat di peg di bawah 1 USD. Dan sekarang katanya ada sebuah dorongan dan juga konsep yang sangat unik yang diberi nama sebagai protokol divergence. Apakah dengan adanya sebuah konsep seperti ini USDC akan kembali lagi ke $1 atau mungkin ini akan membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pertimbangan yang cukup banyak. Tapi dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya di sini agak sedikit unik juga gitu ya. Jadi dalam sebuah proposal Terra Classic berusaha untuk menetapkan USDC kembali dalam pendekatan jangka panjang dengan membebankan biaya divergence pada perdagangan dan menggunakannya untuk membeli kembali aset. Nah, jadi dengan adanya sebuah proposal baru dari Terra Classic yang memang sangat berusaha sekali gitu ya untuk menetapkan kembali pasak USDC terhadap US dollar. Dan akan tetapi dengan adanya sebuah konsep yang unik di sini agak sedikit berat juga gitu ya untuk si penjual. Karena kenapa? Jadi dalam sebuah komunitas Terra Classic launch ya sekali lagi mempertimbangkan proposal baru yang bertujuan untuk mematok ulang Terra Classic USD ataupun USDC ke dolar. Dan proposal ini diajukan oleh anggota komunitas yang dikenal sebagai Redline Drafter yang mengadvokasi mekanisme repage untuk melibatkan penerapan biaya divergence pada perdagangan USDC yang berada di bawah atau melebihi patok dengan biaya yang terkumpul digunakan untuk membeli kembali aset. Nah, jadi di sini dengan biaya penalti yang akan dikeluarkan gitu ya oleh salah satu penjual dan tetap si pembeli itu akan membeli dengan harga pasar. Misalkan di sini harga dari USDC untuk saat ini 0,50 USD ya berarti di situ untuk si pembeli tetap membayar sekitar 0,50 USD tetapi untuk si penjual itu akan dikenakan biaya penalti. Begitupun dengan sebaliknya ketika dari USDC melebihi di atas patok 1 US dollar, misalkan 1,2 US dollar ya, tetapi si penjual tetap akan menerima sekitar 1 US dollar karena tergantung dalam sebuah patoknya di 1 dolar. Baik kurang dari 1 US dollar ataupun melebihi ya tetap itu akan dikenakan sebagai penalti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun telah dijabarkan kembali gitu mengenai protokol divergence kira-kira seperti apa konsepnya. Jadi sesuai dengan teks Agora gitu ya. Protokol divergence akan beroperasi dengan mengenakan penalti pada penjual yang mencoba menjual USDC di bawah ataupun di atas nilai pasar pasak. Dan protokol akan memungut biaya yang setara dengan selisih antara nilai pasar dan juga nilai pasak. Nah, jadi di sini si penjual itu tetap akan dirugikan gitu ya dengan adanya sebuah protokol divergence seperti ini dengan konsep seperti ini. Karena yang kita tahu gitu ya di sini penalti pada penjual yang mencoba menjual USDC di bawah ataupun di atas nilai pasar pasak. Jadi walaupun nilai USDC sudah melampaui di atas 1 US dollar, tetap saja si penjual itu akan dikenakan biaya penalti ya. Jadi dengan contoh di sini ya dengan konsep seperti ini misalnya jika penjual menempatkan pesanan jual untuk 1 USDC dengan harga 0,70 US dollar, pembeli akan membayar 0,70 US dollar untuk 1 USDC. Sedangkan protokol akan membebankan biaya 0,30 US dollar sehingga penjual menerima 0,40 dolar, biaya 0,30 dolar akan digunakan untuk menegakkan pasar karena jumlah 0,70 dan 0,30 US dollar berjumlah 1 US dollar. Ya, jadi di sini yang dikenakan penalti adalah si penjual. Untuk si pembeli tetap saja dia membayar
0,70 US dollar, tetapi si penjual nantinya akan menerima hanya sekitar 0,40 US dollar saja, karena 0,30 dolarnya itu untuk membayar biaya penalti. Karena di sini secara kesimpulannya adalah jadi 0,70 US dollar untuk harga saat itu, dan 0,30 US dolarnya ini akan dibebankan kepada si penjual, dan ketika ini ditotalkan tetap berjumlah menjadi 1 US dollar. Dan begitupun sebaliknya, ini untuk harga dan juga contoh ketika USDC di bawah 1 US dollar. Untuk contoh yang kedua, misalkan USDC harganya sudah melampaui di atas peg 1 dolar, misalkan 1,2 dolar. Di situ si pembeli tetap membayarnya sekitar 1,2 dolar, tetapi si penjual itu akan menerima 1 US dollar. Dan 2 dolarnya itu akan dijadikan sebagai biaya penalti ya. Jadi sebetulnya mau USDC di bawah harga 1 US dollar ataupun di atas 1 US dollar, tetap saja si penjual akan dikenakan biaya penalti tergantung dari kelebihan harga dan juga kekurangan harga terhadap peg 1 US dollar. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu dengan konsep yang baru yang diberi nama sebagai protokol divergence. Jadi sebetulnya si pembeli itu maju kena, mundur kena. Dan mekanisme ini harus diterapkan di semua pasangan perdagangan USDC termasuk yang memiliki aset berisiko seperti BTC. Itu juga harus ditegakkan di semua pasar termasuk CEX dan juga DEX. Untuk memastikan adopsi yang meluas, satu-satunya pengecualian untuk ini adalah transaksi blockchain reguler seperti transfer dompet ke dompet dan pembayaran untuk barang dan juga jasa. Nah, jadi di sini dalam sebuah mekanisme seperti ini dan juga konsep dalam sebuah protokol divergence ini akan diterapkan ke semua CEX dan juga DEX gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi untuk CEX dan juga DEX seharusnya ini mendukung gitu ya, dengan beberapa CEX yang sekarang sudah mendaftarkan dan juga masih memperdagangkan mendukung untuk token Terra Luna Classic dan juga stablecoin yaitu USDC. Lalu bagaimana dengan pembayaran menggunakan token Terra Luna Classic ataupun USDC ya, dan juga pengiriman antar dompet ataupun antar wallet. Ternyata di situ dikecualikan gitu. Jadi satu-satunya yang akan dikecualikan itu dengan beberapa investor untuk ini adalah blockchain reguler. Jadi yang tanpa biaya penalti itu ketika beberapa investor hanya melakukan transfer antar dompet dan juga pembayaran untuk barang dan juga jasa. Selebihnya di luar ini itu akan dikenakan biaya penalti tergantung dari harga stablecoin USDC itu sendiri ya. Misalkan dengan contoh yang sudah dibeberkan di sini ya seperti ini gitu. Baik di bawah 1 US dollar ataupun di atas 1 US dollar itu akan dikenakan biaya penalti. Memang konsep seperti ini konsep yang sangat unik sekali dengan protokol divergence. Dan dengan sistem seperti ini ada juga nantinya dijadikan sebagai buyback USDC dan juga Luna Classic. Tetapi di sini tidak ada masuk ke dalam kategori sistem burning ya, seperti yang telah diterapkan terhadap koin Terra Luna Classic. Untuk USDC memang tidak dijadikan sebagai mekanisme pembakaran, tetapi ini akan lebih ke buyback USDC. Dan dana tersebut yang telah diterima dari biaya divergence kemudian akan digunakan untuk membeli USDC untuk memulai dan juga mempertahankan pasak ulang. Mekanisme pembelian akan dilakukan secara otomatis dan akan terus mengakumulasi keuntungan USDC. Nah, jadi ternyata dalam sebuah mekanisme seperti ini dan juga konsep seperti ini nantinya akan secara otomatis membuyback atau membeli kembali untuk stablecoin algoritmik dari token Luna Classic yaitu USDC. Jadi tanpa adanya sistem manual semuanya itu akan secara otomatis ya, dengan semua keuntungan itu akan dijadikan sebagai mekanisme buyback stablecoin algoritmik koin Terra Luna Classic yaitu USDC. Dan dari USDC diperoleh dari pembelian kembali milik komunitas akan didistribusikan dalam rasio 47,5% dari USDC dan akan dikirimkan ke lembaran besi USDC baru yang bertujuan untuk mengurangi pasokan sirkulasi USDC. Dan dengan keuntungan yang diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai mekanisme buyback untuk stablecoin USDC dengan rasio sekitar 47,5% dan itu akan dikirimkan ke lemari besi. Mungkin dijadikan sebagai staking gitu ya untuk token USDC tersebut. Karena di sini tujuannya untuk mengurangi pasokan dari sirkulasi USDC. Dan setelah USDC berada di atas pasar, kumpulan likuiditas USDC per Luna Classic itu akan dibuka ya, dan 47,5% dari keuntungan yang akan diperoleh itu akan masuk ke kumpulan baru, dan ini dalam sebuah pertukaran launch ke USDC satu arah, dan 5% sisanya akan dibagikan rata untuk dikirim ke Oracle Pool dan juga Community Vote. Nah, jadi di sini akan dibagi dua, 47,5% untuk USDC, dan di sini setelah USDC telah kembali ke 1 US dollar itu nantinya akan masuk juga dari keuntungan yang diperoleh ke dalam kumpulan baru di dalam sebuah pertukaran Luna Classic USDC satu arah, dan 5%-nya ini akan dibagi rata. Jadi 2,5% akan dikirim ke Oracle Pool
Dan 2,5% ini akan dikirimkan ke community pool. Jadi memang semuanya ini telah dijabarkan dan juga diuraikan gitu ya. Bagaimana nanti akan didiversifikasikannya. Ternyata seperti inilah ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini dengan sebuah proposal yang baru. Tetapi dengan catatan jika memang dari beberapa exchange tidak mendukung dengan adanya sebuah statement seperti ini tidak akan berjalan. Tetapi ternyata usut demi usut sekarang pun ada beberapa exchange yang telah mendukung dengan adanya sebuah proposal baru dan juga konsep baru yang diberi nama protokol Divergence. Jadi kurang lebih di sini pun ada sebuah akun Twitter Lantex ya yang telah memberikan. Jadi ada beberapa exchange juga nih yang telah mendukung dalam sebuah proposal baru. Jadi sampai dengan saat ini dan juga sejauh ini ada sekitar 4 exchange yang telah mendukung dengan adanya sebuah statement seperti ini. Jadi USDC proposal repitch disahkan kemarin. Waktunya sekarang untuk semua launch community anggota kami untuk menjangkau semua exchange sehingga mereka mendukung ini. Jadi ada sekitar 4 exchange ya. Di sini ada Binance, KuCoin, Crypto.com dan juga Bybit Official. Ya mungkin dengan adanya sebuah gebrakan seperti ini seharusnya beberapa exchange juga harus mendukung dan juga mengikuti dengan beberapa exchange yang sudah mendukung lebih awal seperti Binance, KuCoin, Crypto.com dan juga Bybit Official. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai konsep terbaru dan juga sangat unik yang telah diterapkan oleh para pengembang di jaringannya Terra Classic. Dan salah satunya demi mengembalikan pasak terhadap US dollar mengenai stablecoin Terra Classic USD yaitu USDC. Nah, jadi dengan adanya sebuah konsep unik dan juga statement terbaru seperti ini yang diberi nama sebagai protokol Divergence, apakah menurut teman-teman semua ini akan berdampak positif untuk stablecoin algoritmik dari Terra Luna Classic ataupun Terra Classic USD yaitu USDC? Dan apakah ini akan terkerek juga untuk harga dari koin Luna Classic ketika telah berhasil mencapai pasak 1 US dollar? Nah, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai informasi terbaru dengan adanya sebuah statement terbaru, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.